Ada segi pertarungan antara Cina dengan Jepang di Indonesia. Saya ingat betul kata-kata Luhut Bin Sarpanjaitan. Iya, Jepang suka macam-macam sih, makanya kita lari ke Cina gitu posisi. Itu kalimatnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insyaallah pagi ini kita berkah dan dalam ridhonya. Amin. Amin. Dan semoga selalu sehat nih Bang Ihsanuddin. Amin, insyaallah. Kita melihat Bang Ihsanuddin ini di pagi hari ini kita mengangkat beberapa hal. Di antaranya nanti potret bangsa ini dikaitkan dengan kemarin kan kita memperingati Hari Kesehatan Mental ya. Antara banyak orang yang melihat sebenarnya di pandemi yang sudah mulai melandai ini, antara pemulihan ekonomi, fisik, dan mental bangsa ini kan disoroti. Apalagi ketika krisis mental, orang bisa bilang gitu ya, muncul tekanan ekonomi. Masalah kesehatan jiwa ini meningkat gitu ya. Masalah kesehatan jiwa meningkat. Ini menjadi pembuka kita nih, Bang Ihsanuddin, dari dialog kita. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat bahwa tekanan ekonomi bisa memicu masalah kesehatan jiwa dan juga kaitannya dengan mental bangsa ini, mental pemimpin dan mental rakyat saat ini? Oh, sekitar 5 tahun lalu, 4-5 tahun lalu, saya menyampaikan bahwa research Sustainable Development Goals itu tentang mental disorder. Tadi penyakit tekanan jiwa itu gitu, mental disorder. Ada kelainan, ada ketakberaturan, ada posisi mental yang menjadi tidak terstruktur rapi, ya mental yang tadi dalam tekanan. Lalu diriset oleh Sustainable Development Goals itu sebab-sebabnya. Itu dalam rangka melihat bagaimana pembangunan berkesinambungan itu bisa berlanjut berdasarkan 17 pilar. Pilarnya itu kan antara lain pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar kemiskinan, pilar pengangguran, pilar lingkungan gitu. Makanya mereka menggunakan istilah Triple P. Triple P itu soal bagaimana hubungan masyarakat dengan lingkungannya, dengan planet gitu. Bagaimana kemudian pertumbuhan itu terjadi, lalu bagaimana hubungan antar masyarakat dengan baik juga terjadi di posisinya. Dan karenanya disebut sebagai green economy. Dari sanalah riset itu dibuat, dan riset itu kemudian menghasilkan ada 4 negara yang mengidap mental disorder tinggi waktu itu. 4 negara. Hasil pernah saya sampaikan juga, tapi karena ini menyangkut soal riset di Indonesia baru-baru ini terjadi, tapi sesungguhnya Sustainable Development Goals pernah melakukan riset sekitar 4-5 tahun lalu gitu. Risetnya ternyata yang mengidap 4 penyakit itu, warga yang mengalami tekanan jiwa itu demikian tingginya, itu terdiri dari Amerika, Inggris, UK ya, United Kingdom, juga Australia. Dan terakhir Indonesia. Nah, ketika dicoba dicari penyebabnya ekonomi. Amerika yang cukup mendalam akibat ekonominya. Yakni para perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi menjadi suka makan gitu ya, punya problem masalah macam-macam. Dan akibat suka makan, suka ngemil, badannya jadi gemuk gitu ya. Jadi fat lady istilahnya, perempuan-perempuan gemuk. Dan karena mereka juga punya problem pada penampilan, maka mereka berhubungan mencari obat untuk kurus gitu posisinya. Di sana terjadi kerjasama menarik antara industri makanan dan industri farmasi. Nah, itu juga terjadi di Inggris, itu terjadi juga di Australia, terjadi juga di Indonesia. Lalu apa soalnya dengan Indonesia? Ternyata Indonesia soalnya sebabnya adalah riba. Mereka terkena penghisapan luar biasa melalui riba. Hidup mereka resah, gelisah, nggak karu-karuan. Lalu mereka juga ngemil, makan, dan kemudian mereka juga butuh untuk menguruskan badan. Gitu.
Nah, artinya problem ekonomi memang, halo? Iya. Artinya problem ekonomi memang selalu mengakibatkan problematik pada kejiwaan, gitu posisinya. Itu riset 4-5 tahun lalu dilakukan oleh Sustainable Development Goals, jadi bukan sesuatu yang baru. Yeah. Nah, ditambah dengan problem pandemi, ya pasti orang-orang akan mengalami, karena terjadi penurunan daya beli yang dahsyat, gitu, pada saat yang sama beban hidup meningkat karena harga melonjak, listrik naik posisinya. Per hari ini harga minyak internasional naik jadi 80,52 dolar per barel, dan itu berarti nanti akan terpicu ke harga di Indonesia karena Indonesia punya ketergantungan energi. Lalu pajak-pajak juga naik gitu posisinya. Akibatnya ya orang punya beban ekonomi yang tinggi gitu. Beban ekonomi tinggi akhirnya ke persoalan jiwa gitu posisinya. Nah, itu membuktikan di satu kondisi ekonomi begitu, tapi di sisi lain secara sosiologis itu menyatakan bahwa keguyuban kita, ikhwanul kita, gitu, hubungan persaudaraan kita, ukhuwah Islamnya itu menurun bobotnya. Karena tidak lagi terjadi tolong menolong untuk misalnya atau katakan tolong menolong untuk saling memberi makan satu sama lain menurun, walaupun kita lihat tiap hari Senin, tiap hari Kamis atau tiap hari Jumat masjid-masjid memberikan makan gratis. Tapi keguyuban kita, hubungan persaudaraan kita, kegotong royongan kita dalam hari per hari, sesungguhnya hari ke hari makin menurun. Dalam bahasa yang lain, silaturahimnya memang menurun, dan kalau silaturahimnya memang menurun, ya mereka sukses menjalankan gagas apa yang disebut dengan protokol Zionis gitu. Padahal agama menyatakan jangan pernah putus silaturahim. Kan putus. Kalau dalam silaturahim kan kita saling berbagi rezeki kan, saling berbagi rezeki itu entah makan, entah minum, entah berbagi rasa, entah berbagi pengetahuan, entah berbagi info gitu ya. Itu semuanya itu rezeki posisinya. Makanya jangan pernah putus silaturahim. Tapi kita terkena kan dengan pandemi, kita putus silaturahim, kita kurangi silaturahim. Ya kena akhirnya ada dalam bahasa kerennya terjadi social alienation, keterasingan sosial. Karena kita setuju dengan posisi mengambil jarak, setuju dengan tidak bersilaturahim secara langsung gitu posisinya. Itu penyakit itu. Itu makanya saya tidak pernah setuju dengan yang saya sebut sebagai protokol kesehatan itu. Saya tidak terlampau setuju itu dengan itu. Makanya saya inna sholati wa nusuki itu makanya saya sebut wajah tu wajhi lillahi fatar samawati. Gitu. Apalagi kemudian memang perintahnya jangan putus silaturahim. Dan karenanya saya orang yang salah satunya mungkin paling minim ikut-ikut webinar. Hanya terpaksa saya ikut webinar. Kalau mau langsung sama saya, oke, saya offline gitu. Tapi jika tidak, saya nggak setuju gitu. Saya tidak akan memenuhi undangan online yang saya anggap tidak urgen, yang urgensinya rendah itu nggak usah lah gitu. Kalau mau offline, oke, gitu posisinya. Nah itulah secara tidak langsung. Jadi secara ekonomi terpukul, secara sosial juga terpukul. Berarti kan pukulannya ganda. Pukulan ganda social alienation, keterasingan sosial. Pukulan ekonomi, beban ekonomi makin berat. Ya jadi mental disorder, tekanan jiwa. Secara politik, ada rasa ketidakadilan politik hukum gitu posisinya. Ya bertubi-tubi jadi jatuhnya gitu ngelihatnya angka. Di Indonesia problemnya seperti sekarang. Apalagi terus ada seorang yang punya nama gitu, yang walaupun saya baru baca di Syndicate menyebut The Amazing Man gitu ya. Saya bilang saya dengan satu data aja tulisan di Project Syndicate soal The Amazing Man itu patah gitu. Misalnya soal tax ratio yang saya ambil dari tahun 2010 hingga 2020 itu kan ambruk nggak karu-karuan. Neraca pembayaran yang terus-menerus negatif menurun gitu ya. Neraca perdagangan yang juga jarang sekali membaik posisinya. Utang yang terus meningkat. Sementara PDB yang naik tidak diikuti dengan meningkatnya tax ratio. Itu kan angka-angkanya secara umum saja sudah ketahuan bahwa sesungguhnya ada problematik pada bangsa ini, dan itu kemudian menjadi ramai di media sosial gitu. Kebayang nggak? Anda baca juga di media sosial sesuatu yang membingungkan, yang tidak memberikan pedoman kehidupan, tidak memberikan kepastian, tidak memberikan arahan dengan baik. Pada lingkungan hubungan sosial menurun karena Anda dipaksa untuk menjaga jarak, dilarang untuk melakukan silaturahim dengan baik, gitu posisinya. Secara tekanan ekonomi tinggi, coba gimana tuh pusingnya? Gitu enggak? Melihat juga ini bagaimana beberapa hal yang akhirnya masyarakat itu seperti beban itu makin bertambah yang diharapkan untuk bisa menjalankan dan juga bertanggung jawab terhadap
negeri ini diantaranya itu ya banyak pihak yang terkait ya, dari mulai pimpinan, pucuk pimpinan, presiden, sampai juga dengan pejabat-pejabat lain. Hari ini dan kemarin ya, Bang Ihsanuddin Nursi, Tempo mencatat, bahkan ada beberapa beritanya gitu ya, dirinci dengan sangat jelas bahwa ada 3 janji presiden ini di bidang ekonomi yang tidak ditepati, dan ini masalah gitu untuk rakyat gitu, yang bertubi-tubi gitu, bahwa janji itu tidak ditepati dari mulai tax amnesty sampai dengan kereta cepat ya. Namun setelah Tempo menerbitkan berita itu, kalau di medsos itu kan nggak perlu lama gitu ya untuk para buzzer itu langsung mereka menyerang dengan, wah ini kereta cepat Jakarta Bandung ini peningkatan pertumbuhan ekonominya akan pesat. Nanti juga akan ada nilai positif di dalam perkembangan ekonomi. Nanti masyarakat juga ini akan terjamin. Bahkan sampai 2030 Indonesia akan masuk ke ekonomi yang tingkatnya itu pesat, masuk 7 besar gitu. Nah, melihat hal-hal ini gitu ya, ini kan menjadi sesuatu yang apa buat bangsa ini, Bang Ihsanuddin Nursi? Saya di Bangsa Terbelah di halaman 162 sampai dengan 168 itu, di bab khusus menguatnya Cina di Indonesia, saya juga membahas soal kereta api cepat Jakarta Bandung. Di situ bahkan sekarang menjadi berita di satu media gitu ya, di GPNN gitu, mau ngebahas kereta api cepat. Yeah. Yang pertama, ketika kita lakukan studi banding dengan kereta api cepat di Iran, kereta api cepat di Amerika, kereta api cepat di beberapa negara, investasi kita kemahalan. Yang pertama, sebelum saya bicara tentang akhirnya APBN menanggung gitu posisinya. Yang kedua, saya bikin studi banding dari model gitu. Saya kebetulan salah satu warga negara Indonesia yang menikmati kereta api cepat di Cina dari Beijing ke Shanghai, dari Shanghai ke Beijing gitu ya. Waktu itu ditulis dengan kecepatan 400 km per jam, tetapi kemudian diturunkan menjadi 278 sampai dengan 300, karena kalau sampai 400 km per jam itu pernah menimbulkan korban nyawa gitu posisinya. Dan memang nyaman. Bersih, nyaman, saya akui gitu ya. Dan saya kira sekarang kereta api cepat Cina salah satu yang cukup baik di dunia. Tetapi saya sendiri punya studi banding, karena pada tahun 94 saya sudah menggagas double track Jakarta Bandung. Di Cikampek Purwakarta kita bikin double track gitu dengan metodologi dengan teknologi dari Skoda. Posisi Skoda itu yang kemudian dipakai oleh Jerman Barat sebagai Kruf ya. Ingat ya? Jadi kalau Anda ingat kereta api yang kepalanya hitam itu kan tulisannya Kruf kan? Nah, Kruf itu asarnya Skoda. Skoda itu adalah salah satu industri kereta api yang bentukannya paling aman di dunia gitu. Dan itu diadopsi oleh Jerman sama Perancis posisinya. Kan ada model Jerman, ada model Perancis, ada model Inggris, ada model Jepang, misalnya kita lihat. Ada 5 aliran perkereta apian di dunia. Dan kemudian muncullah di periode sejak Cina itu mereka punya unit tersendiri. Nah, pada saat itu sesungguhnya studi sudah dilakukan untuk Indonesia kereta api cepat Jakarta Bandung. Studinya sudah dilakukan oleh Jepang gitu. Makanya ketika diberikan ke Cina, Jepang marah. Tapi kemudian Jepang mendapat buah juga dari kemarahannya. Dia punya proyek Jakarta-Surabaya double track dengan memperbaiki. Jadi dari mulai Cikampek ke sana itu akan terus dibikin nanti double track, dan itu proyeknya Jepang posisinya. Termasuk perbaikan sistem signal, perbaikan macam-macam itu proyeknya Jepang. Artinya pinjaman Jepang. Itu dari segi modal dan dari segi pertarungan antara Cina dengan Jepang di Indonesia. Saya ingat betul kata-kata Luhut Binsar Panjaitan. Iya, Jepang suka macam-macam sih, makanya kita lari ke Cina gitu posisi. Itu kalimatnya. Dan saya ingat betul bagaimana sehari sebelum diputuskan NHK datang pada saya gitu. Salah satu statement saya adalah, salah satu kajian saya adalah Jepang terlampau lama mendikte Indonesia dari segi industri moda transportasi gitu. Sehingga memang pemerintah Indonesia perlu mencari alternatif.
Tetapi sesungguhnya juga bukan Jakarta Bandung yang dibutuhkan. Jadi waktu Dede Yusuf sebagai wakil gubernur gitu posisinya, dengan Ahmad Heriawan sebagai gubernur Jawa Barat, saat itu sesungguhnya saya sudah 2 tahun menggagas pentingnya dibangun lintas selatan dari mulai Merak sampai dengan Banyuwangi. Nah, mulai saja dulu dengan Jawa Barat DKI, jadi mulai Banten sama Jawa Barat itu dibangun double tracknya dari Merak sampai dengan posisi ke Cilacap sana untuk membuka kawasan selatan yang relatif jelek transportasinya, jelek infrastrukturnya. Itu akan membuka habis-habisan kawasan wisata. Karena kawasan wisata di Pulau Jawa Selatan itu bagus sekali, selain memang sumber daya juga bagus posisinya. Dan bahkan saya menggagas sampai dengan Banyuwangi. Jadi kalau baca berita hari ini, saya bilang saya akan cium tangan pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jika dia menghentikan proyek pembangunan ibu kota, tapi memindahkan misalnya dengan membangun double track Merak sampai dengan Banyuwangi, dengan membangun double track Bitung sampai dengan Bitung Manado ya, Bitung dari Bitung sampai dengan Makassar misalnya, atau kemudian menjahit Kalimantan. Kalau menjahit Kalimantan saya gagas dari tahun 2009, 2010 posisinya. Atau kita bangun Banda Aceh Lampung double track, itu saya akan cium tangan. Kenapa sampai seperti itu? Karena itu keberpihakan kepada publiknya tinggi dan kita tidak memperluas ruang pemasaran bagi industri otomotif yang sudah menempatkan Indonesia dalam cengkeramannya gitu posisinya. Saya tidak benci industri otomotif, tapi saya ingin menyatakan saya berpihak pada kedaulatan ekonomi bangsa saya gitu posisinya. Saya ulang, saya tidak membenci industri otomotif, tapi saya berpihak pada kedaulatan ekonomi bangsa saya posisi. Saya perlu mengangkat harkat martabat bangsa saya terutama dalam kedaulatan ekonomi. Nah, ketika Jakarta Bandung kemudian tidak lagi mampu berlanjut karena kekurangan keuangan posisinya disebabkan pada pandemi, maka suka tidak suka, setuju tidak setuju, BUMN yang terlibat dalam kereta api cepat Jakarta Bandung, Bandung Jakarta, yang kita lihat begitu progresif, kecepatan pembangunan cukup signifikan gitu ya, suka tidak suka menuntut BUMN yang terlibat di dalamnya untuk menyetorkan kekurangan permodalan. Dan ketika BUMN yang kekurangan permodalan itu nggak punya duit gitu ya, negara harus menyetor gitu posisinya. Negara harus tetap melanjutkan komitmennya. Muncullah kemudian dari tidak keinginan melibatkan APBN jadi melibatkan APBN. Nah, di sana kelihatan jadinya bukan cuma sekedar disalokasi, bukan sekedar misalokasi gitu loh. Bukan sekedar salah gitu ya, dan bukan sekedar kehilangan alokasi, bukan sekedar kehilangan orientasi alokasi. Tapi betul-betul dia tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat gitu posisi. Dia tidak lagi dalam rangka menjawab bagaimana sesungguhnya problematik yang sedang dihadapi. Itu yang muncul dari proses kereta api cepat, apalagi dia masuk ke wilayah-wilayah strategis pertahanan seperti di Halim gitu posisi. Itu kan pernah jadi masalah ketika dia melakukan pengukuran, ada 2 orang sedang melakukan pengukuran ke wilayah yang tertutup bagi orang asing posisi. Tambah lagi yang disebut dengan kereta api cepat Indonesia, sesungguhnya Cina sedang menjual 5 hal. Cina sedang menjual uang, satu ya, saya ulang, Cina sedang menjual uang, karena dengan tingkat suku bunga tertentu sudah dia hitung pasti posisinya, walaupun statusnya adalah turnkey project. Yang kedua, Cina sedang menjual teknologinya, gitu posisi. Yang ketiga, Cina sedang menjual produk-produknya seperti besinya, semennya, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk keretanya sendiri, dia butuh dijual posisinya gitu. Cina sedang menjual tenaga kerjanya, dan yang kelima yang paling menarik, Cina akan mereguk dalam hitungan berapa puluh tahun terakhir. Saya tidak tahu berapa puluh tahun itu kereta yang kemahalan itu akan lunas gitu posisinya. Sementara kita tahu MRT saja, dia baru 2 generasi baru bisa selesai itu MRT yang dari Lebak Bulus sampai dengan Duku Atas gitu, yang dibangun oleh Jepang. Jadi kita punya kebiasaan hal-hal yang strategis itu keserahkan ke tangan asing gitu. Itu kita kebiasaan yang salah gitu posisinya. Saya protes misalnya dulu pada Fuad Rahmani Dirjen Pajak ya, ketika bicara tentang bagaimana peningkatan tax ratio yang kemudian ternyata ada dalam strateginya pinjamannya ke Bank Dunia. Saya bilang bagaimana mungkin Anda mau meningkatkan tax ratio, tapi basis berpikirnya Anda ambil dengan cara berhutang dan Anda mencontek dengan sesuatu yang tidak layak gitu posisi. Salah satu contohnya itu 2014 di FISIP UI posisi diskusinya waktu itu gitu ya. Nah, hal-hal begini nih yang jadi jangan sekedar melihat pada posisi overpricingnya, jangan cuma sekedar melihat nanti akan meningkat pertumbuhan. Kalaupun meningkat pertumbuhan, trickle down efeknya gagal kok.
Namanya saja trickle down effect. Efek menetes menghina betul gitu loh. Sementara yang blok-blokan gede-gede itu gitu, yang gelondongan gede gitu dimakan sama mereka, menetesnya itu dikasih ke rakyat. Belum efek yang menetesnya aja gagal. Apalagi yang gelondongannya gitu. Itu yang saya bilang, saya pusing gitu ngadepin orang-orang yang argumen-argumennya tidak berbasis data gitu posisinya. Nah, kalau kita misalnya Bang Ihsanuddin. Ditambah lagi dengan sekarang posisinya kita tidak jelas nih dalam percaturan internasional, dalam percaturan. Kan ada tahu beberapa negara kemarin shutdown kotanya karena pasokan listriknya kurang. Betul. Cina juga termasuk itu kan yang paling besar. Berkaitan dengan global climate change. Itu kan berkaitan dengan program yang namanya pengurangan penggunaan batu bara. Semuanya tunduk pada posisi aturan internasional tentang pengurangan gas emisi rumah kaca yang sumbernya salah satunya adalah pembangkit listrik berbasis batu bara yang harus dikurangi, kalau saya tidak salah 2025 sudah harus minim, tinggal berapa persen gitu posisinya. Dan itu karena sekarang mereka menggenjot habis-habisan ekspor gitu posisinya. Lalu kemudian setelah 2025 pengurangan batu bara itu akan terjadi pada sejumlah power plant termasuk di Indonesia. Nah, kebayang nggak situasinya kayak apa gitu? Ada situasi yang tidak jelas. Di satu sisi ada persoalan di IT, di ICT dalam konstruksi misalnya bagaimana digital currency, bagaimana soal 5G, bagaimana nanti relasinya dengan digital currency itu dengan industri perbankan, di satu sisi posisi dengan yang namanya energi, di sisi lain juga dengan persoalan namanya pangan. Jadi, dan kita tidak dapat satu blueprint cetak biru yang jelas arahnya kemana, kecuali memang mereka bilang, kami sudah punya APBN 2022, misalnya, sudah mereka rancang, katakan begitu ya. Karena kebijakan makroekonominya kan sudah mereka luncurkan 2022. Kebijakan makroekonomi itu, mereka bilang, kebijakan makro itu bicara tentang besaran-besaran yang akan dicapai pada 2022. Yang saya bilang itu sebenarnya target. Dan mereka tidak pernah berani menyatakan itu sebagai target. Sejak saya di Dewan dulu, saya sebutnya itu target, bukan sasaran, bukan asumsi. Kan mereka menyebutnya asumsi kebijakan makro, fiskal di 2022 atau 2021 sebelumnya misalnya gitu. Dia bilang itu bukan asumsi, tapi itu sebenarnya target. Jadi artinya ada problem besar pada bangsa ini dari mulai orientasi perencanaannya sendiri, lalu kemudian pada pengalokasiannya dan pada pelaksanaannya. Dalam masalah lain, pasal 23 dalam konstruksi APBN bermasalah. Nah, akumulasi itulah yang mengakibatkan fiskal itu gagal. Itulah yang saya sebut. Dari 2010 itu tax ratio menurun. Di 2020 tax ratio cuma 7,9 posisinya. Bahkan ketika ketika tax amnesty dijalankan pada 2016 berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2016 posisinya, itu cuma terjadi 0,1% perbaikan tax ratio-nya gitu. Tidak juga menunjukkan satu keberhasilan perpajakan. Nah, ketika keberhasilan perpajakan itu Sri Mulyani sendiri menyebut bukan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya. Jadi pada Desember 2020 kemarin, Sri Mulyani menyatakan tax ratio yang jelek itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Maka sesungguhnya dia menyatakan pekerjaan gua nggak bisa dibanggain nih gitu. Masalahnya begitu posisi. Dan ketika posisi itu kayak gitu, maka mereka bikin tax amnesty lagi. Mereka masukin harmonisasi perpajakan. Di harmonisasi perpajakan kelihatannya tidak ada masalah, tapi ternyata masalah pada posisi PPN, pada posisi PPA, dan pada posisi PNBP. Jadi siklus masalahnya bertubi-tubi gitu. Maka muncul pertanyaan saya seperti biasa. Ini mestinya penyelenggaraan pemerintahan itu mestinya merupakan aset bagi warga negara, bagi rakyat gitu. Tapi kenapa dia menjadi beban ya gitu?